wabarakatuh. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah Jaringan Sensor Nirkabel dan Internet of Things dengan proyek yaitu Speed Detector dengan beranggotakan Ida Bagus Ananta Wijaya NRP 0028, lalu Muhammad Alif Wicaksono dengan NRP 047, serta saya sendiri Farhan Fadur Rahman dengan NRP 0066. Next. Konsep dasar dari proyek kami berlatar belakang dari kecepatan sebuah kendaraan pada perkotaan itu harus diperhatikan serta dibatasi. Lalu penegak hukum pada umumnya itu akan berada di area lalu lintas yang bertugas untuk mengawasi kecepatan kendaraan agar kendaraan tersebut tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Nah, maka dari itu, untuk mempermudah dalam pengawasan kecepatan kendaraan tersebut, maka diperlukan sebuah alat yang dapat mempermudah pengawasan kecepatan dari kendaraan yang lewat tersebut menggunakan Internet of Things. Next. Lalu untuk tujuan dari proyek kami, tujuan utamanya adalah menciptakan sebuah alat atau mengembangkan sebuah alat yang dapat mendeteksi kecepatan kendaraan yang dapat diakses melalui internet. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Ananda. Oke, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan. Di sini dari kami menggunakan sensor infrared obstacle atau nama lainnya adalah fotoresistor GL5528. Dan seperti yang bisa dilihat di sini ada spesifikasi untuk sensornya sendiri, di mana untuk sensor ini memiliki 5 volt operating voltage, kemudian input outputnya itu 5 volt dan 3,3 volt compliant. Kemudian untuk range-nya atau jarak dari pembacaannya itu adalah sampai 20 cm, di mana bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Nah, sensor IR ini adalah sensor yang akan mendeteksi rintangan menggunakan cahaya inframerah yang dipantulkan. Nah, sensor ini mempunyai dua bagian utama, yaitu ada yang namanya emiternya dan juga ada receivernya. Seperti yang dilihat pada gambar, untuk yang LED yang putih ini itu untuk emitter, kemudian yang receivernya berwarna hitam. Nah, fungsi dari emitter itu sendiri adalah memantulkan inframerah ke rintangan atau objek, kemudian dipantulkan dan diterima oleh receiver. Nah, ketika inframerah mengenai sebuah objek, kondisinya akan menjadi low, dan begitu juga sebaliknya. Nah, ini lebih lanjut untuk cara kerja sensor infrarednya ya. Jadi, ada 3 step di sini. Jadi, yang pertama adalah emitter akan memantulkan inframerah, itu dari LED yang berwarna putih. Kemudian, step kedua adalah pantulan diterima receiver. Lalu yang step terakhir adalah sinyal low akan diberikan ketika inframerah menyentuh objek. Seperti itu. Nah, ini untuk dari segi alatnya sendiri. Jadi alat yang kami buat ini memiliki 2 buah sensor ya dari IR obstacle. Jadi kami menggunakan 2 buah sensor IR obstacle. Nah, dibuat kedua sensor tersebut seakan-akan berjaraknya itu sekitar 5 cm. Kemudian kedua sensor ini akan mengeluarkan output berupa sinyal bernilai low dengan interval waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan antara satu sama lain ketika ada objek yang lewat. Nah, dari interval didapatnya waktu atau sinyal low ini, maka dari situ akan didapatkan nilai kecepatan dari objek yang lewat. Nah, apabila objek tersebut melewati batas kecepatan yang nantinya kami buat, jadi kami konfigurasikan untuk batas kecepatannya, maka di sini juga kami lengkapi dengan buzzer, di mana buzzer ini akan tertrigger apabila objek tersebut melewati batas kecepatannya, seperti itu.
Oke, baik, untuk protokol MQTT akan dijelaskan oleh Alif, silakan. Ya, berikutnya untuk protokol MQTT. Jadi MQTT sendiri ini adalah pengirim data dari publisher ke subscriber, di mana pada publisher terdapat beberapa sensor dengan gateway-nya sendiri, yaitu sebuah microcontroller. Dalam hal ini, microcontroller yang kami pakai adalah Node MCU ESP8266. Nanti akan dipublish ke MQTT brokernya. Yang kami pakai itu MQTT namanya Mosquito. Lalu data yang sudah dikirim ke MQTT broker akan di-subscribe oleh subscriber kami yang nantinya kami akan menggunakan Node-RED, di mana di situ akan ditampilkan hasil pembacaan data. Dalam hal ini berarti data kecepatan akan ditampilkan beserta kapan data-data tersebut diperoleh. Jadi ada catatan waktunya terhadap data penampilan datanya. Mungkin untuk blok diagramnya kurang lebih seperti ini. Jadi sensor IR obstacle sama buzzer terkoneksi dengan Arduino Gateway, atau nanti dalam hal ini kami menggunakan ESP8266. Nanti dari pemrosesan dalam ESP8266-nya akan dikirim ke broker, ke Mosquito-nya, lalu dari Mosquito MQTT broker dikirim ke Node-RED untuk ditampilkan apa namanya, hasil pembacaan data dan bisa dianalisis dari data tersebut. Oke. Silakan dilanjut, Mas Nanta. Oke, di sini saya lanjutkan kembali. Nah, di sini kami sudah membuat, dari kami sendiri sudah membuat foto untuk rangkaiannya sendiri ya. Nah, di sini untuk yang dikirim itulah gambar dari FreeSync-nya. Jadi saya, atau dari kami buat lagi. Kemudian untuk alat yang sudah dirangkai dan yang diuji cobakan dalam proyek ini berupa prototype yang bisa dilihat di gambar yang di kanan. Di sini ada untuk dilihat dari atas ya. Yang pertama ini bisa dilihat di sini dari kami menggunakan 2 sensor IR, kemudian ada buzzer di kiri sesuai dengan yang pada rangkaian awal tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian di foto bawahnya juga untuk detail di sudut pandang yang lain dari segi apa namanya, rangkaian alatnya seperti itu. Mungkin bisa di next. Mungkin untuk flowchart bisa dijelaskan oleh Fatur ya. Silakan Fatur. Masih nge-mute, Tor. Oh iya, mohon maaf. Oke, untuk flowchart-nya saya akan menjelaskan. Dari flowchart deteksi kecepatan kendaraan ini dipakai 2 sensor IR obstacle, yang dimana ketika sinyal itu menandakan low signal, atau mungkin apa namanya, halo, suaraku masuk nggak? Masuk. Mohon maaf. Mungkin saya bantu untuk pembacaan flowchart. Jadi di sini dari deteksi kecepatan kendaraan dipakai 2 IR obstacle. Ketika IR obstacle mendapat low signal, akan dilanjutkan untuk menghitung kecepatannya dari microcontrollernya. Sedangkan jika tidak ada low signal, maka kembali lagi akan dicek lagi IR obstacle-nya apakah memang masih berjalan seperti biasa, sinar inframerahnya, infrarednya, atau sudah ada yang lewat. Nah, jika sudah mendapat hasil penghitungan, akan dicek kembali apakah kecepatan yang didapat dari perhitungan itu melebihi 50 km per jam. Nah, jika tidak, maka akan kembali dihitung lagi. Jika memang iya melebihi dari 50 km per jam, maka nilai buzzer akan menyala. Kurang lebih buzzer ini akan menyala selama 2 detik, baru nanti akan senyap setelah tidak ada pembacaan lagi di sensor infrarednya. Mungkin ini sedikit
uh, coding dari Arduino IDE, di mana kami memerlukan uh, library PubSub client. PubSub client ini yang akan menjadi sumber dari publish dan subscribe klien dari microcontroller ke Node-RED, ke MQTT lebih tepatnya. Lalu di sini juga ada bagaimana cara settingan microcontroller agar terkoneksi ke jaringan internet serta masuk ke MQTT server, yaitu testmosquito.org. Kurang lebihnya seperti itu. Berikutnya mungkin bisa dijelaskan sedikit, Mas Fatur. Oke, untuk visualisasi dengan Node-RED yang dimana seperti dijelaskan oleh Alif tadi, Node-RED ini berperan sebagai subscriber, yang dimana pada Node-RED ini ditampilkan yang pertama kecepatan kendaraan, yang dimana nanti akan divisualisasikan kurang lebih seperti dashboard. Mungkin bisa di next aja kali ya. Kurang lebih tampilan dari Node-RED akan seperti ini, yang dimana nanti akan menampilkan kecepatan kendaraan berdasarkan kilometer per jam, dan nanti semisal setelah mendeteksi kecepatan nanti terdapat chart yang bisa mendeteksi kecepatan setiap interval waktunya. Mungkin bisa next. Mungkin itu sekian dari kami untuk video demo alatnya. Bisa dilihat setelah presentasi ini. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila terdapat salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan demonstrasi dari proyek kami dalam mengukur kecepatan dengan sensor infrared obstacle. Bisa dilihat di sini kami menggunakan 12 sensor seperti yang dijelaskan dalam presentasi tadi, dan juga sebuah buzzer. Nah, untuk saat ini kami menggunakan platform Blink karena untuk sementara ini ketika video ini diambil, server Mosquito kami sedang mengalami gangguan, servernya sedang down, sehingga kami mencoba menggunakan alternatif lain, yaitu dengan menggunakan platform Blink untuk memastikan dan mengecek dan menguji coba apakah proyek ini berjalan sesuai dengan yang kami inginkan. Ya, ini tadi saya sudah melakukan proses uploading karena makan cukup waktu, sehingga saya langsung melakukannya dulu sebelum video ini diambil. Dan bisa dilihat di sini Blink di HP, bisa dilihat bahwa status untuk speed detect itu sudah online. Nah, di sini tampilannya itu adalah akan menampilkan kecepatan. Nah, untuk menguji cobanya, di sini saya akan, karena di sini emiternya adalah yang warna putih ya, atau yang bening di sini. Nah, di situ saya akan melewatinya dengan tangan, objek dan objek tersebut saya akan gunakan jari saya. Di sini saya akan lewati. Dan apabila dibaca di kecepatan di sini melebihi 50, maka buzzer akan menyala selama beberapa waktu, lalu akan otomatis kembali ke kecepatan 0 dan buzzer akan mati. Oke, saya coba untuk awal. Bisa dilihat setiap saya melewati bagian yang putih atau emiternya, dia sudah menyala. Dan yang terbaca di sini, oke, coba lagi. Ya, terbaca di sini adalah 39 km per jam. Itu belum melewati batas, yaitu 50. Kemudian saya percepat. Ini adalah untuk membuktikan bahwa buzzer apakah menyala atau tidak. Oke, buzzer menyala karena kecepatan yang terbaca adalah 90 km per jam. Seperti itu. Dan otomatis kembali ke 0 lagi. Dan ini sudah menunjukkan bahwa untuk prototipe ini sudah berhasil dengan baik. Hanya saja mungkin belum bisa diaplikasikan pada server Mosquito atau MQTT, tapi sebenarnya sudah bisa untuk sebelumnya. Tapi dikarenakan server yang down, jadi kami tidak bisa.
demonstrasikannya langsung menggunakan MQTT untuk saat ini. Baik, sekian dari demonstrasi proyek kami. Terima kasih.